Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kita bertahmid memujinya dengan segala nikmat yang masih diberikan kepada kita semua pada maghrib hari ini, hingga kita dimampukan Allah bermajlis ilmu kembali, yang insyaallah kita akan membahas hari ini lanjutan dari tafsir surah An-Nisa ayat 141 sampai 143. Silakan dibuka 141 sampai 143. Sudah, Pak? Baik, kalau sudah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين
Wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang ini harus tarik napas panjang, susah ini. Dipotong serba salah ya. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Ada yang tepuk-tepuk dada. Ya susah ini. Kalau mau dipotong agak janggal lah. Paling dipotong mudzabdzabina baina dzalik gitu ya. Tapi macam kurang mantap gitu. Ya. Nah, tadi juga banyak yang korupsi tuh. Haula disingkat-singkat. Jadi ya, kurang panjang. Padahal itu mat wajib ya, mat wajib mutasil ya. Jadi memang ada ini termasuk ayat-ayat yang ya khusus lah ya. Jadi bisa ambil napas betul-betul tadi. Saya pun pas-pasan juga tadi, hampir tak sampai. Ya. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Baik, ini semua kisah orang munafik ini. Kisahnya ciri-ciri orang munafik. Tiga ayat ini. 141. Alladzina, orang-orang yang yatarabbasun, menunggu-nunggu, maksudnya menunggu-nunggu peristiwa atau tragedi. Yatarabbasuna, mereka yang menunggu-nunggu, bikum, ya, dengan kalian. Fa in kana lakum, maka jika sekiranya bagi kalian fathun, kemenangan, ya, minallahi, dari Allah, qalu, mereka ini orang-orang yang menunggu ini ya,
Kalau orang berimannya menang, dia bilang apa? Alam nakun ma'akum. Bukankah alam nakun ma'akum, kami ini menjadi orang yang bersama kalian, orang Islam. Jadi kalau lagi ada perang, orang Islam sama orang kafir, yang menang orang Islam, dia bilang kita kan sama kalian, aku sama awak. Alam ya nakun ma'akum, bukankah aku menjadi orang yang bersama kalian? Tapi sebaliknya, wa in kana lil kafirina nasibun, ya, dan sekiranya ya dijadikan kemenangan itu dengan takdir Allah adalah orang kafir yang menang, ya. Jadi kalau dalam perang yang menang orang Islam, dia bilang kami sama kalian. Tapi ketika yang menang adalah orang kafir, ya, mendapat bagian kemenangan, orang-orang ini akan bilang, ya, apa yang dia bilang? Alam nastahwidh alaikum. Qalu, mereka berkata, alam nastahwidh alaikum, bukankah kami yang memenangkan kalian? Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami yang menghadang untuk kalian dari serangan orang beriman. Jadi kalau yang dia ni orang baina-baina namanya. Baina-baina itu orang enggak jelas. Makanya nanti disebut mudzabdzabin. Mudzabdzabin itu orang yang bingung. Ya, dia di posisi mana? Hak tidak, batil tidak, tengah-tengah. Nah, kalau ada hak, ada batil, kita di tengah-tengah, kita batil. Kalau sudah ada hak yang benar, harus berada di kebenaran. Orang ini enggak, dia ini abu-abu, Bapak Ibu. Ya. Kalau terjadi peristiwa perang yang menang orang beriman, dia bilang apa? Alam nakun ma'akum, kami kan sama kalian, makanya menang kita. Tapi wa in kana lil kafirina nasibun, kalau yang dapat jatah kemenangan itu orang kafir, dia enggak bilang gitu. Dia bilang apa? Dia bilang sama orang kafir itu, ya, alam nastahwid alaikum, bukankah kalian menang karena kami bantu? Kami yang bantu menangkan kalian nih, wahai orang-orang Quraisy. Wa namna'kum minal mu'minin, kami udah halau tuh orang kafir, orang beriman itu, Muhammad. Jadi dia bisa di dua posisi, dia tunggu-tunggu peristiwa mana yang akan terjadi. Ya. Lantas apa kata Allah? Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Fallah, maka Allah yahkumu bainakum, akan memberi keputusan, menghakimi, ya, antara kalian, bainakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya, terserah kau mau pura-pura ada di kelompok beriman, di kelompok kafir, terserah, silakan kau berkonspirasi, tetapi apa? Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, nanti Allah akan memberikan kepastian hukumnya buat mereka di hari kiamat. Kalau berbohong, Allah tahu kebohongannya. Ya. Kemudian kata Allah, walan, ya, dan tidak akan pernah ya ja'alallah, Allah menjadikan lil kafirina, buat orang-orang kafir itu, alal mu'minina sabila, ya, Allah tidak akan menjadikan jalan untuk orang kafir menguasai atas orang beriman, enggak bakal dikasih jalan oleh Allah. Ya, ini ayat 141. Ayat ini menceritakan golongan terjelek dalam sejarah manusia, munafik, kan? Saya tanya sama Bapak Ibu, orang kafir sama orang munafik mana lebih buruk? Munafik. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Hypocrite. Ya, hypocrite. Makanya ancamannya mereka lebih dahsyat daripada azabnya orang kafir. Kalau orang kafir di neraka jahanam, orang munafik di neraka jahanam dalam keraknya lagi. Fit darkil asfali minan nar, fit darkil asfal.
Jadi dia ada di kerak terbawah. Jadi kalau api bara itu yang terpanas di bawah. Kenapa dia lebih buruk dari orang kafir? Karena kebenaran sudah di ujung hidungnya, main-main dia. Kalau orang kafir memang sudah nutup diri, bahkan dia sudah pura-pura benar, tetapi menjadikan kebenaran itu hanya topeng, ya, hanya fata morgana, hanya kamuflase. Dan di antara sifat mereka di sini disebutkan alladzina yatarabbasuna bikum, mereka adalah orang yang nunggu-nunggu peristiwa. Kalau ada pertumbungan, pertarungan, perlawanan antara kubu orang beriman dan kubu orang kafir, mereka akan menunggu dan tidak ikut dulu dalam satu barisan manapun. Mereka akan tunggu. Umpamanya lil kafirina nasibun, misalnya orang kafir yang menang, misalnya perang Uhud, orang kafir kan menang waktu itu. Nanti dia datang sama kelompok orang kafir, dia bilang apa? Menang kalian? Iya, kami menang. Alam nastahwid alaikum, kami kan ikut juga menangkan kalian. Ya, tadi kami lawan orang-orang beriman. Wa namna'kum minal mu'minin, kami ikut halau. Padahal apa? Dia sembunyi, dia tidak ikut berpartisipasi dalam perjuangan. Tapi dia, ya, ini kalau disebut orangnya oportunis. Dia selalu melihat kesempatan yang baik buat dia, pandai melihat kesempatan. Tapi kalau sebaliknya nih, orang beriman lawan orang kafir, yang menang orang beriman, dia akan bilang, qalu alam nakun ma'akum. Hei orang beriman, aku sama kalian loh tadi. Macam mana kalian? Fathun minallah, kata orang beriman kan, kami dapat kemenangan dari Allah. Ya kami, saya juga ikut sama kalian, kata orang-orang munafik. Nah sekarang saya ingin teman-teman coba lihat, ya, dia ini selalu menunggu-nunggu kubu mana yang mendapatkan ditimpa satu keburukan. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan yukhbiru ta'ala 'anil munafiqin. Ini ayat Allah mengkabarkan tentang golongan kaum munafik, annahum yatarabbasuna bil mu'minina dawairasu. Dia orang selalu tunggu-tunggu suatu keburukan menimpa orang Islam. Ya. Nah bahkan bimakna yang tadhiruna zawala daulatihim, mereka menunggu-nunggu agar kekuasaan orang beriman tergelincir. Hati-hati Pak, dia akan masuk di dalam. Dan yang membuat kita ini sulit mendeteksi, ya, karena keabu-abuannya, casingnya kayak sama kita Pak. Kalau ngomong macam betul aja dia, seolah-olah narasinya narasi orang beriman, tetapi gerakannya gerakan pembusukan. Ya, Bapak pernah dengar enggak satu ungkapan serigala berbulu domba? Ini orang munafik. Jadi kalau orang nampak domba didekati orang, ternyata serigala ada taringnya, cuma bulunya itu buat nutupi diri. Nabi pernah bilang, ya, orang munafik itu kadzi'ab. Dzi'ab kan dzi'bun, artinya serigala kan. Dan hati-hati Pak, ya, mereka punya narasi, kata Rasulullah, al-sinatuhum ahla minas sukar. Lisan-lisan orang munafik itu lebih manis daripada gula. Ya. Tetapi wa qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati-hati syaitan. Manis mulutnya. Hati-hati Pak, ya. Wa dhuhurul kufri alaihim wa dhahaba millatihim, padahal dia telah meninggalkan millahnya, ya, dan dia menunjukkan sama orang kafir kalau dia itu sama orang beriman hanya menunjukkan zahir,
kami sama orang beriman itu dekat-dekat bukan kami ikut imannya, milahnya kami nggak ikut, kami coba menampakkan zahir. Zahir itu apa? Sesuatu yang nampak secara lahir kan, tapi batinnya tidak. Ya, nah, maka ini salah satu ciri-ciri yang sangat kita bahaya. Nah, ini dalam berbagai ikhtiar setiap orang beriman di segala sektor, baik dalam dakwah, pasti akan ada oknum-oknum munafik yang menjegal dakwah orang beriman. Baik dalam ikhtiar ekonomi Islam, pasti akan muncul oknum-oknum munafik yang akan menghancurkan pemberlakuan ekonomi sesuai syariat. Dalam politik akan muncul oknum-oknum yang dia itu pura-pura sama kita tapi melakukan penggembosan, padahal dia niat meloloskan orang kafir menjadi pemimpin mereka. Hati-hati Pak ya. Makanya setiap orang kafir yang mau ikhtiar dalam satu ikhtiar siasah kepemimpinan, dia nggak akan langsung pakai head to head kepada orang Islam. Dia akan pakai kroco-kroco orang kita yang dibeli hati nuraninya, dijadikan agen-agen oleh mereka untuk melakukan pembusukan orang Islam sendiri. Jadi operator. Ini berlaku dari zaman penjajahan Pak, dari zaman Belanda ya. Ketika ada orang-orang yang sama-sama pribumi justru menjadi centeng-centeng company Belanda, kan ada. Inilah orang munafik, dari segala sektor ada, ekonomi, politik, dakwah ada selalu. Tapi kita ambil pelajaran. Ternyata ya, di antara gerakan mereka ini, kalau ada gelombang perjuangan, dia duduk diam tak ikut. Hati-hati. Misalnya gini, orang Islam satu negara, satu kampung, satu wilayah sedang ikhtiar tentang dakwah Islam. Tiba-tiba ada orang yang casingnya Islam, bantu tidak? Diam saja. Tiba-tiba dakwahnya sukses, dia merapat. Mantap, mantap. Tapi ketika dakwahnya tak sukses, orang yang dakwah terhimpit, terpojokkan, kalah, dia akan datang kepada orang kafir yang menjadi musuh kita. Oh, kami ikut menghalau mereka. Oh, tapi kamu katanya ikut ideologi mereka, cuma pura-pura zahir. Saya sama kalian kok, tenang. Saya bantu menghalau mereka. Ya. Jadi penyakit orang munafik ini, ya tarabbasuna bikum, dia akan tunggu peristiwa itu hasilnya menang atau kalah. Nanti baru dia ikut kepada yang menguntungkan dia. Hati-hati. Politik juga begitu. Ada orang perjuangkan nih calon pemimpin Islam, orang lagi berjuang sosialisasi mensiarkan, dia diam aja tak ikut. Diam inilah yang berbahaya. Makanya kalau kita ingin menyelamatkan diri kita, termasuk orang-orang yang ma'as-solihin wasiddiqin, bersama orang baik dan orang-orang yang berjuang dengan jujur, nggak bisa diam. Kita harus ikut barisan berjuang dengan kebenaran. Kalau diam ya, itu sama saja dengan membiarkan saudara kita berjuang sendirian, atau hati kita diselimuti kerak-kerak kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya begini ya, dalam satu ikhtiar dakwahkah, ekonomikah, ada kan ya orang-orang yang ikhtiar, ayo kita jauhi riba, koperasi, bikin koperasi syariah ya, UMKM kita dukung, UMKM yang sesuai dengan kehalalan, bikin usaha halalnya halal corner, begitu ya. Kita lagi fight nih melawan sistem orang-orang kafir, terus dia bilang, ya kita biar aja lah, dia ini yang berjuang, kita nggak usah ikut, kita diam aja. Justru kezoliman ketika dia melihat perjuangan saudaranya, nggak boleh ya. Kemudian juga tentang nih tahun pemilu, mau presidennya, mau anggota dewan, mau wali kota nanti, mau gubernur, orang-orang yang berjuang nih ya, orang-orang solihin berjuang, memperjuangkan, dia diam aja, nanti dia tunggu yang menang mana, aku merapat.
Kalau yang menang kebanyakan mayoritas orang-orang pejuang Islam, dia akan datang dan dia mengatakan, alam nakun ma'akum, kami ikut berjuang juga, kan orang Islam. Tapi kalau orang Islam kalah, dia akan datang kepada kafir yang menang dan dia mengatakan, kami ikut menghalau orang beriman itu, tenang aja, kami sebenarnya sama kamu. Nah sekarang saya tanyakan kepada kita semua, hari ini untuk perjuangan agama Islam, kita itu sudah kontributif membantu perjuangan atau justru diam? Kalau kita diam di saat saudara kita berpeluh berjuang, jangan-jangan selimut nifak dan munafikan ada di sini, Pak. Apalagi yang diperjuangkan adalah melawan kemungkaran, misalnya begitu kan? Kita nggak ikut berjuang, ya nanti di akhirat kita akan dihisab. Kenapa? Ya, kunta syaitanul akhras fid dunya. Kenapa kamu menjadi setan bisu? Kan begitu kata Nabi. Orang yang melihat kemungkaran bisa bersuara tapi dia tidak mau bersuara, itu seperti setan bisu, syaitanul akhras. Setan bisu. Bisu itu kan nggak bagus, setan nggak bagus, dua-duanya bersatu lagi, setan bisu. Ya. Nah, jadi semua aspek nih Pak, dalam dakwah Islam, dalam dakwah tauhid, dalam ekonomi, dalam politik. Sekarang pastikan Pak, kita itu ada di posisi mana Ibu? Sudah berbuat belum untuk agama ini? Oh saya kan yang penting aman, gak ada urusan, saya gak ikut berjuang dalam dakwah. Iya, tapi kita sudah menjelaskan, memperlihatkan kepada Allah di mana kita berada. Maka ketika ada gelombang perjuangan kebaikan, ikut, walaupun cuma turut doakan, jangan diam. Karena kata para kalim ulama, diam ketika perjuangan sedang diperjuangkan itu adalah kezaliman. Pembahasan tentang diam ketika orang-orang berjuang itu namanya qa'id atau qu'ud. Coba. Dan biasanya apa yang membuat dia tidak mau berjuang? Perut dan sibuk menumpuk harta, sibuk cari uang, sibuk cari harta, tidak berjuang dengan orang-orang yang sedang berjuang dalam kebaikan. Tiba-tiba ada orang yang merasa begini, tapi Ustaz, saya nggak sama orang kafir, cuman saya lagi nggak bisa berjuang. Kenapa? Ya sibuk dengan dunia. Berarti di dalam hati kita ada nifak. Kalau orang yang hatinya memang betul-betul al-ikhlasu lillah, ikhlas berjuang di jalan Allah, dia nggak akan tenang ketika ada temannya berjuang dia diam. Yang membuat kita ninak bobok nih, itu kenifakan di sini, ada ditutup hati kita. Orang berdakwah ke sana ke sini, bantu mu'alaf, dakwahkan ya syiar Al-Quran, kita diam aja, bantu tidak, doakan tidak, support tidak. Padahal kita orang Islam, ininya ada kenifakan. Ya, jadi memang sekarang nggak bisa diam. Coba surat An-Naml, ya kan? Kisah tentang semut, atau kisah tentang Hudhud, atau kisah tentang apa di zaman Nabi Ibrahim yang dia ikut memadamkan api, burung pipit, ya kan? Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, burung pipit pakai paruhnya bawa setetes air bisa nggak memadamkan api itu? Nggak bisa. Kalau kita ini kan yang jahil, yang bodoh mungkin akan bilang, "Hei pipit, ngapain kau capek-capek? Gak akan menang, gak akan selamat, api itu gak akan padam." Tapi bukan itu maksud si burung pipit. Saya ini berbuat ini bukan ingin membela Ibrahim sampai apinya padam, bukan itu, karena aku tahu aku gak sanggup. Tapi yang aku ingin tunjukkan, ya Allah, aku berbuat, aku ikut berbuat dengan gelombang yang diberikan, yang diperjuangkan Ibrahim dan seluruh pengikutnya. Yang penting aku ikut bersama Ibrahim. Dia ingin tegaskan, ya Rabb, qad fa'altu, aku telah lakukan, aku telah lakukan. Itu yang berjuang yang sebenarnya begitu Pak, dalam dakwah begitu.
Kadang-kadang begini, saya dakwah di media sosial, ada orang bilang, kalau dakwah nggak ada yang nonton Ustaz, percuma, dia bilang. Orang semua nontonnya TikTok, belanja-belanja, mandi lumpur, apalagi joget-joget, ya. Gak usah, percuma, nanti Ustaz capek-capek aja, ya. Duitnya habis beli kuota, ada ofisial, ada operasional. Orang bilang percuma, udah nggak usah. Loh, saya bikin dakwah di media sosial bukan membuat semua orang harus bertakwa, nggak buka joget-joget TikTok, tidak. Yang penting ya Allah saksikan aku telah menggunakan gadget ini di jalanmu, itu kan. Sama dakwah begitu, Pak. Ekonomi juga gitu. Ketika kita bilang jauhi riba, jangan biasakan berutang. Kalau memang belum punya uang jangan, ya. Saya pernah bilang dulu sama keluarga saya begini, saya kalau disuruh kredit rumah lebih bagus saya nggak punya rumah, ngontrak saja, saya bilang. Kecuali saya punya uang sendiri. Terus orang bilang gini, ngapain kau hidup kok susah-susah betul? Hari ini di mana-mana bisa kredit, bisa KPR, bisa nyicil. Mau melawan gimana kita? Riba ini nggak bisa dilawan, di mana-mana sudah mengepung kita. Itu namanya orang pesimis. Ketika kita ingin ikhtiar dalam jalan kebaikan, bukan berarti harus lantas menang mutlak. Ketika orang pakai sistem ekonomi kapitalis, rusak, riba, curang, kita bertahan dengan cara yang syar'i. Walaupun nggak bisa total sukses, nggak apa-apa. Yang penting ya Allah, aku telah berbuat semampu sekuat diriku. Itu, Pak. Coba lihat kisah burung pipit. Semua kisahnya mereka tidak bisa memenangkan secara signifikan, kan? Nggak begitu pengaruh, tapi mereka tunjukkan kita berbuat. Politik pun sama, Pak, narasinya. Ini kuping saya kenyang, Ustadz Riza ikut jadi calon di provinsi, ngapain? Di dalam rusak semua, Ustadz, percuma katanya. Suka dengar gitu, Pak? Percuma, Ustadz. Ustadz jadi calon, oke lah, jadi DPRD provinsi kalau terpilih, tapi semuanya orangnya rusak dan curang, percuma. Mana ada yang percuma? Kebaikan itu disuarakan walau setetes, gak apa-apa, yang penting aku bersuara. Ya Allah, yang penting aku berbuat. Makanya saya hari ini ikhtiar, Pak, dalam sektor itu. Bukan yang pasti harus menang, nggak bisa, susah, dia duitnya banyak. Ya saya mah bodoh amat, dia mau menang, saya mau menang, mau kalah. Yang penting apa? Ya Allah, ada orang kafir ingin berjuang, merebut, aku juga sudah usaha. Yang penting ya Allah, kalau menang kalah itu keputusanmu, yang penting aku sudah berbuat. Itu aja tujuan kita. Tapi orang-orang begitu, percuma. Nah, orang-orang yang berkata itulah hatinya telah terselubungi kemunafikan. Ya, makanya ayat ini refleksinya buat kita apa? Sekarang harus aktif berjuang membela agama, nggak bisa diam-diam. Karena orang munafik ya tarabbasun, dia nunggu-nunggu peristiwanya menang atau kalah, baru dia on position, dia lihat hasil. Ya tarabbasuna bikum, itu kan dia tunggu peristiwa yang terjadi terhadap kalian. Baru kalau sudah terjadi clear, baru dia on position. Yang mana yang menang, aku ke sana. Yang mana yang kalah, aku lawan dia. Itu. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Satu ayat dulu lah. Waalaikumsalam.
Ya. Biasanya orang itu cari aman, Pak. Ya, cari aman. Kalau ibaratnya, kenapa dia berkolaborasi padahal dia orang muslim yang taat, punya ilmu, dia cari aman. Katanya kalau aku dekat dengan dia, dia aman. Makanya ayat yang sebelumnya kita bahas apa? Ayabtaguna indahumul izzah. Hei, kata Allah, ngapain kamu dekat-dekat orang kafir? Apakah kamu mengharap dari mereka perlindungan dan kekuatan? Fa innal izzata lillahi jami'ah. Kekuatan itu semuanya milik Allah. Jadi kalau ingin kuat, berjuanglah di jalan Allah. Tapi kami lemah, di jalan Allah akan kuat. Kan dibantah oleh Allah. Dan kebanyakan begitu, Pak, karena takut. Kita jangan lawan, kekuatan mereka besar. Itu. Padahal kan diberitakan Allah, ya udah ikut aja. Dan gak usah ngelihat hasil, Pak. Ya, tak usah melihat hasil. Nah, kita hari ini bisa kajian tafsir sampai seramai ini, memang dari awalnya langsung ramai? Kan tidak. Ya. Kadang orang bilang, kalau maghrib susah lah Ustaz, orang makan lah baru balik kerja, kan pesimis kan? Ya udah berjuang aja dulu, ajak orang lah, ajaklah kawan kita ke sini, kan gitu Pak, kita berjuang dakwah tuh. Ya, aku tunggu aja lah di rumah Ustaz hasilnya. Nanti kalau dakwah Al-Quran sudah menyebar baru. Ini ada nifak, ini nggak mau ikut berjuang kan? Jadi begitu Pak. Ya, biasanya dia bersembunyi di ketiak orang kafir yang besar itu. Padahal Allah katakan fa innal izzata lillahi jami'ah. Semua kekuatan di sisi Allah, kok malah di ketiak orang kafir. Jangan diikuti jejak yang kayak begitu Pak. Walaupun dia berilmu, jangan diikuti. Dalam pemikiran ikhtiar di sektor itu jangan diikuti pendapatnya. Tapi kalau kita lagi ngomongin ibadah nih, nggak apa-apa. Tapi kalau yang melenceng dalam sektor apa, misalnya di ekonomi, di politik, dianya melenceng, jangan diikuti. Aspek yang lain silakan kita dengar. Ada lagi? Waalaikumsalam. Iya. Itu pertanyaannya buat siapa? Oh, buat calon gitu ya. Sebenarnya kontrak politik boleh selama rasional dan logis. Ya. Misalnya begini. Nanti kalau memang menang, bangun masjid. Tengok dia tuh misalnya calon apa? Wali kota, calon dewan tingkat DPR RI. Oh, bisalah anggarannya make sense. Dia punya segini jatah pokit, segini jatah aspirasi. Oke, boleh. Tapi kalau cuma janji palsu ya jangan. Saya akan calon DPRD kota. Nanti saya akan bangun Islamic Center. Ya nggak mungkin. Mana cukup duitnya? Anggota dewan kota cuma 1 miliar setahun. Itu pun kena potong sana potong sini. Mana bisa bikin Islamic Center yang biayanya 30 miliar? Ini kan tidak make sense gitu. Maka ini tidak boleh, jadinya pembohongan. Kecuali sesuatu yang memang bisa dijangkau. Ya, jadi diperbolehkan gitu. Ya. Dan kenapa mesti takut gitu? Kalau saya malah saya bilang, ya, kalau ikhtiar saya di segmen itu, di sektor itu berhasil, separuh gajinya saya untuk operasional rumah tahfiz. Udah dari dulu saya bilang Pak, tetap aja nggak goyang. Ya, tetap aja masih dicoblos banyak non muslim. Ya, itu kita bilang ngapain takut? Kalau orang yang memang niatnya ikhtiar bukan untuk memperkaya diri, ngapain takut? Kalau cuma untuk cari makan, kalau saya pribadi makannya udah banyak, udah gemuk nih. Bukan cari itu, nggak ada takutnya sama sekali. Gitu. Gak usah ke Basnas, langsung untuk makan santri. Wah, itu setengah gaji, nggak ada takut. Insya Allah, ya doain aja. Ya, tapi intinya semua juga begitu ya. Selama kontrak politiknya logis dan rasional silakan. Tapi kalau tidak logis jangan. Ya,
Makanya itu juga Dr. Fathul Bari, seorang politisi lulusan S3 Madinah di Malaysia, pernah bilang, ya, kalau ada orang mau jadi anggota parlemen, kalau orang mereka kan bilang parlemen, dan dia bilang, aku akan bangun jembatan layang, jangan kau pilih, pasti dia borak. Nggak mungkin anggota dewan bisa bikin jembatan layang. Ya, gimana caranya? Anggarannya berapa? Kita bisa tahu semuanya, regulasinya, anggarannya. Berarti kan tidak logis, bohong. Nah, cuman kita ini kadang-kadang yang tidak tahu suka kena kipas-kipas angin sorga. Akhirnya ketipu dengan narasi yang tidak logis. Jadi saya harap kita terus berjuang, bukan hanya politik lah, semua dakwah, ekonomi, politik dan semuanya aktiflah bersama barisan perjuangan kebenaran. Insya Allah mudah-mudahan jalan yang Allah mudahkan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.